Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, segenap pengurus PCNU dan berikut banomnya yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati haul dan 40 hari almarhum Bapak Sananji dan almarhum Sofri Junaidi yang saya cintai, serta warga masyarakat Jepara yang berbahagia. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Walaupun ini panitia saya yakin tidak pernah nonton YouTube, saya nggak pernah minum kemasan-kemasan seperti ini. Yang saya tunggu adalah kopi. Saya tidak pernah minum soft drink, apalagi softtek. Sudah begitu lama kita memendam kerinduan untuk bisa hadir di majelis taklim dan pengajian. Apa bedanya rindu dengan luka? Luka bisa sembuh, sedangkan rindu makin lama makin kambuh. Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini atas izin dan kehendak dari Allah, semua di antara kita dipertemukan di satu majelis pengajian. Maka ingat, Jepang bikin robot, Jerman bikin mobil, Gus Miftah bikin kangen. Kowe iki ana asine kok ndelok YouTube ki ngopo? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada semuanya, yuk menjadi orang-orang yang cerdas. Saya sangat bersyukur di mana ada pengajian saya, di situ banyak muda-mudi yang mau datang. Bahkan orang-orang yang merasa ahli maksiat dan banyak dosa mau untuk hadir di pengajian. Sampai saya di Jawa Timur dikasih julukan presiden para pendosa. Orang cerdas yang saya maksud apa? Orang cerdas itu adalah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Artinya apa? Menurut Imam Al-Ghazali, boleh kita punya harta, tapi jangan sampai hati kita disibukkan oleh harta. Di sini kita hadir di sebuah perumahan. Saya doakan semua yang jomblo kemudian menikah segera punya rumah. Amin. Kamu yang jomblo santai saja, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Nyamuk saja ditepuk pakai kedua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Maka kita meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia.
Artinya apa? Bolehlah kamu mempunyai harta, tetapi jangan sampai kamu mencintai harta. Maka kemudian agama mengajarkan kita untuk zuhud. Zuhud itu bukan tarkud dunya li ajlil akhirah, bukan kok meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, tapi jadikanlah dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Orang bilang harta memang tidak dibawa mati, betul, harta memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak punya harta serasa mau mati. Maka mas-masnya ini kalau pengen dapat istri yang cantik gampang. Ingatlah, perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Maka kemarin pas nikahnya Atta Halilintar di depan Pak Jokowi, saya bilang suami yang baik itu adalah suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Wong lanang rungokno kupingmu. Bolehlah kita punya rumah, tapi jangan pernah mencintai rumah, sehingga kalau rumahnya terbakar, yang terbakar cukup rumahnya, hatinya nggak ikut-ikutan terbakar. Bolehlah kamu punya mobil, tapi mobil tempatnya di garasi, bukan di dalam hati. Artinya apa? Kalau mobilmu rusak ditabrak oleh orang yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak ikut-ikutan rusak. Saya pernah Pak dicoba oleh Allah, begitu belajar soal zuhud. Saya baru pertama kali punya mobil, berangkat ngaji di Klaten, berhenti di lampu merah, dari belakang ada mobil sumber memolo. Sumber memolo, apa itu? Sumber kencono. Samalah malam hari ini, cintaku pada masyarakat Jepara seperti sumber kencono. Apa itu? Semakin malam semakin ugal-ugalan. Saya begitu di lampu merah Pak, ditabrak dari belakang mobil sumber kencono, padahal baru pertama kali punya mobil. Padahal saya baru saja ngaji boleh punya tapi nggak boleh cinta. Dari belakang mobil sumber kencono nabrak. Kopinya belum datang saja sudah sekencang itu kan. Malah minuman nggak karu-karuan. Jangan kopi susu. Ini kopi tanpa gula Mas. Ya, saya selalu minum kopi tanpa gula, karena gula di hadapan kopi seperti cowok di mata cewek. Kopi tanpa gula rasanya pahit, yang disalahkan siapa? Gulanya. Kok bikin kopi tanpa gula? Bikin kopi kebanyakan gula rasanya terlalu manis, siapa yang disalahkan? Tetap gula. Kok gawe kopi kakean gula? Itulah cowok di mata cewek selalu salah adanya. Cah lanang tak kandani. Laki-laki saya kasih tahu, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Kenapa kamu langsung nengok sini? Oh, hati-hati dengan cewek. Tapi cewek juga harus ingat, kalau kamu punya suami, suamimu selalu mengajak susah kamu, ajak duduk suamimu, kemudian bisikkan di telinga suamimu, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Ditabrak Pak, der, saya mau marah, saya tadi habis ngaji, boleh punya tapi nggak boleh cinta. Akhirnya saya mau batin di dalam hati, dancok gitu. Tapi batin. Jadi orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Ingat, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah akhirat, tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Maka harus balance. Maka kenapa kemudian ada satu doa yang kita dengar dengan istilah sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu salah satunya apa? Kebaikan rumah tangga yang kita miliki di dunia. Maka namanya rumah tangga.
Di dalam rumah ada tangganya. Maksudnya tangga ini apa? Ada suami, ada istri, ada anak-anaknya. Iki sopo menah. Kowe ngapa ta, Bro? Lunal lunul. Kan ndasmu karo kopi apa gede ndasmu ta? Jenengmu sapa? Ghafur. Ya Allah jenenge. Oh, karyawan teladan. Kok bentuknya kaya ngono. Ghafur. Semoga-moga Ghafur bojone ayu. Rondo anak 8. Kejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Maka saya sepakat kalau uang itu dikuasai oleh orang baik. Kita mengenal ulama imam madhab yang sangat sederhana namanya Syafi'i, tapi dia punya guru kaya namanya Imam Malik. Imam Malik ini orang kaya, Pak. Kalau keluar di panggung di hadapan orang itu keluar dengan body yang meyakinkan, dengan perform yang meyakinkan. Maka saya bilang, saya hari ini mohon maaf ya, ini tolonglah teman-teman media, teman-teman YouTube tuh mbok jangan ngawur lah. Cari uang ya cari uang, tapi jangan ngawur. Hari ini ada framing di media yang begitu kejam, katanya Gus Miftah menelantarkan orang tuanya. Mbok kamu pikir saya itu punya santri saja gratis 400 orang, tak kasih makan, tak kasih minum, belajar di pondok gratis, bahkan ada yang saya sekolahkan sampai perguruan tinggi. Saya dilokalisasi dulu, Pak. Lonte tak openi. Jajal. Tak belikan sajadah, tak belikan mukena. Mereka butuh apa saya kasih. Saya kalau bagi-bagi sajadah dan mukena di lokalisasi bisa sampai 300 buah tak bagi-bagi ke mereka. Kadang-kadang mbaknya tanya, Gus Miftah bagi sajadah ikhlas apa enggak? Saya jawab ikhlas. Syaratnya apa, Gus? Tinggo sholat, ojo tinggo lemek. Aku yang ngono toh. Kode matamu, kode. Iku wong lemune kaya ngene iki bete iki. Kowe lek lemu aja ning dhuwur panggung, kok amblek panggungnya. Oh kakak, tolong kalau gemuk santai saja. Karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Jadi hari ini saya itu untung saya di Jepara, apa enggak pas saya enggak di Jakarta ya Pak ya. Hari ini ada permintaan wawancara dari TV itu bersekian TV, belum media sosial dan lain sebagainya. Bener enggak? Nyuwun sewu nggih, saya jarang cerita. Saya itu nggak mau mengekspos orang tua saya di media sosial maupun media berita. Kasihan, bapak ibu saya itu udah sepuh. Saya nggak mau dikejar-kejar sama wartawan. Masih ada wartawan ngeyel ke sana. Datang ke tempat orang tua saya, tanya, Bu, gimana resepnya supaya punya anak kayak Gus Miftah? Tapi nggak ada yang dimuat. Malah yang dimuat menjelek-jelekan saya dan keluarga saya. Saya bilang nggak apa-apa, saya ikhlas. Selama ini coba Anda lihat, teman-teman Nahdlatul Ulama, siapa di antara dai Nahdlatul Ulama yang paling sering dibully di media massa? Anda ketik di Google, pasti jawabannya Gus Miftah. Saya ngaji di klub malam bersama para purel, dibully. Apa itu purel? Perempuan rela diusel-usel. Di mana mereka bekerja? Di karaoke. Salah, mereka bekerja di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Lanjut kemudian viral pertama di klub malam, viral lagi kapan? Ketika masuk Islamnya Deddy Corbuzier, masih banyak yang nyinyir. Deddy Corbuzier masuk Islam begini-begini, Gus Miftah begini-begini. Sudah saya biarkan. Bulan Ramadan kemarin viral lagi, saya ceramah di gereja, Miftah kafir masuk gereja. Saya santai, kalau saya masuk gereja dibilang kafir ya sederhana, syahadat lagi. Gitu aja kok repot. Lawang orang kafir 70 tahun Bu, Pak, membaca la ilaha illallah sekali saja, mohon maaf terbakar kekafirannya. Lawang saya tiap malam tahlilan kok di kafir-kafir ke goblok gitu. Ngono wong NU disalah-salahke wae, tahlilan tahlil oleh, tahlilan ra oleh, sholawat oleh, sholawatan ra oleh. Mosok mau gara-gara tan ra oleh. Sholawat ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Tahlil ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Ngono lho, Yasin ki durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Sarung ki rong dinggo, lak wis dinggo jenenge sarungan. Masa ra oleh.
Katok ki urung dinggo lak wis dinggo jenenge katokan. Sempak ki durung dinggo lak wis dinggo jenenge sempakan. Ora oleh ya gondal gandul. Ana siji meneh. Kotang ki urung dinggo lak wis dinggo jenenge kok. Saya nggak pernah mau Pak ngumbar bapak ibu saya di medsos. Saya itu berat banget, pasang foto saja berat. Saya nggak mau bapak ibu saya itu diusik-usik sudah sepuh. Kalau mau bapak ibu saya itu saya bawa ke Jogja Pak, di Pondok Jogja saja. Ora le, bapak duwe jamaah di rumah, punya pengajian, punya masjid. Nanti kalau bapak pergi siapa yang ngurus? Leo mosok ya aku transfer duit wong tuaku dadak ngomong awakmu. Lah kuwi panitia surgaku. Please deh. Tapi yang dilelah kula niku ora tau lara ati. Ini ku tapi banget cah nom-nom rungono kupingmu. Ketika ada orang membicarakan keburukan-keburukan Anda, kalimat-kalimat orang itu hanya sampai telinga Anda. Kalau Anda sakit hati, maka yang salah Anda. Kenapa? Karena Andalah yang memindahkan kalimat-kalimat itu dari telinga ke dalam hati Anda. Wow, maka diomong wong meneng wae, santai wae. Kenapa orang-orang itu membicarakan kalian? Karena hidup mereka tidak seindah hidup kalian. Wow, santai bro. Wong lanang kok cangkeme kaya wong wedok nyinyir tok. Ya kaya bojomu. Oh enggak. Kowe karo bojomu wedi apa ora? Alah tenane, mulai dikapyuk menganu. Santai wae Mas. Ciri-ciri waline Allah ki rata-rata bojone galak. Maka kalau istrimu galak dua kemungkinan. Satu, ciri-ciri kamu akan diangkat menjadi walinya Allah, atau kemungkinan kedua min alamatil stroke. Ya apa-apa lah Pak, santai saja. Ini apakah saya takut sama istri? Oh pasti. Enggak, saya nggak pernah takut sama istri saya, tapi saya menghargai istri saya. Karena apapun itu perempuan harus dihargai, berapapun harganya. Loh kok berapapun harganya? Maka ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Akhirat harus dikejar, tapi ingat wala tangsa nasibaka minad dunya. Maka orang Islam itu harus kaya, orang Islam itu harus kuat, karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Imam Syafi'i memang sederhana, tapi gurunya kaya, Imam Malik. Bahkan ketika Imam Malik pergi ke kota Baghdad ketemu dengan seorang ulama namanya As-Syaibani. Begitu masuk rumahnya As-Syaibani kaget Bapak Ibu. Kenapa? Di ruangan tamu As-Syaibani menata emas batangan dan uang real. Dan uang. Ketika Imam Syafi'i batin ini kiai bermewah-mewahan, apa jawaban As-Syaibani? Syafi'i, kalau memang orang baik tidak boleh pegang uang, maka uang ini akan saya berikan kepada orang munafik. Apa jawaban Syafi'i? Pak Kiai jangan, uang harus dikuasai oleh orang baik. Supaya apa? Supaya banyak manfaatnya. Kalau dipegang oleh orang munafik pasti banyak maksiatnya. Maka adik-adikku, anak-anakku yang muda-muda, cita-citamu dadi wong soleh sing sugih. Dunia harus dikuasai oleh orang-orang soleh yang punya uang. Amin. Pokoknya Jepara kudu kuat, kudu sugih. Iki foto-foto mbok yo wis ngono lho, engko meneh. Meneh. Cantik itu dari tiga hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Lah, iki andane ya. Wes ora foto wae lho. Tak foto. Ini lagi saya di WA nih. Gus, kami dari wartawan Trans TV. Mau konfirmasi nih, bener enggak tarif dakwahnya Gus Miftah 3 miliar? Tak takon kowe bayar aku piro? Ayo kowe. Lah bayangno Pak lah, kula iki tarife bayar 3 miliar. Kula nek iki teng Jepara ngaji 6 nggon, ping 3 miliar berarti piro kuwi? Piro kuwi? 18 miliar. Ndah bojoku 1000, Bro, itu lho. Beneran nalar tenan kok niku. Istilah 3M niku sebenarnya itu 3 tahun yang lalu kula ngaji teng pedesaan diwene 3M. 3M niku napa? Matur nuwun Mas Miftah. Mergo kula ora diwene apa-apa, kula gelem teko. Istilahnya 7,5 M, pitulungan setengah meksa.
Lu ngono gede-gede nyerang, ya Allah, cangkem aku. Tapi ya ora apa-apa. Maka Bapak Ibu nyuwun sewu, ayo jadilah orang kaya. Kamu yang muda-muda jangan pernah mengkhawatirkan rizkimu di dunia. Saya kasih tahu Pak, adik-adik ini ya, ben semangat apa mulai. Imam Syafi'i kali Imam Malik itu kan berbeda pendapat soal datangnya rezeki. Menurut Imam Syafi'i, orang pengen dapat rezeki ya harus kerja. Bagaimana kemudian rezeki itu harus dijemput? Rezekinya memang sudah ada tapi harus dijemput. Kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik tidak. Apa kata Imam Malik? Rezeki itu nggak usah dijemput, kalau memang sudah rezekinya pasti sampai. Akhirnya satu ketika Imam Syafi'i mendapatkan pekerjaan untuk membersihkan kebun anggur, untuk menjaga kebun anggur, untuk memanen kebun anggur. Begitu selesai bekerja, Imam Syafi'i dikasih satu keranjang anggur terbaik. Karena dia ada anggur terbaik, dibawa pulang ketemu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya diajak makan. Begitu makan sama Imam Malik, Imam Syafi'i bilang, Pak Kiai, ini loh buktinya bahwa rezeki itu harus dijemput. Buktinya saya bekerja, dapat anggur, bisa kita nikmati bersama Pak Kiai. Apa jawaban Imam Malik? Teorimu bener Syafi'i, tapi juga teoriku nggak salah, bahwa rezeki itu kalau nggak usah dijemput, kalau memang rezekinya pasti datang. Contohnya, saya nggak bekerja juga bisa makan anggur. Jadi teori ini Syafi'i ya bener, Imam Malik ya bener, dibuktikan lagi. Maka saya sampaikan kepada adik-adikku ya, asyaku fi rizki, asyaku fi razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Maka mbak-mbak coba kalau anda punya pacar nggak mau segera dinikahi, tolong tinggalkan. Kasih opsi satu di antara dua. Mas, kalau kamu cinta sama saya, pilihlah satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wong wedok rungokno. Mas, kamu menaklukkan hatiku tidak dengan I love you, tapi dengan kobil itu. Gagah. Ucah wedok mau dopas sapuse karo wong lanang. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok nak mau enak modal gratisan. Alah yo. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo ah. Kowe iki muslimah apa Kim Cilisari? Mau menikah sama kamu apa? Belum punya penghasilan tetap, belum punya pekerjaan tetap, belum punya usaha. Eleo tak kandani. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan begini, tolong hidupmu direncanakan nih, supaya kehidupan dunia ini baik. Ar-raja'u ma koronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Coba dilihat, agak saya baru pamer matamu, copot wae isin aku. Kok muka-muka ketinggalan mbahmu tak nggo meneh kok. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh. Masa ketinggalan ngono to? Apa? Oh, nggih perumahan. Nggih tinggal apa? Ada bahasa roja, ada bahasa tamani. Roja kuwi artine le harapan, tamani itu artinya impian dan angan-angan. Ngono. Apa bedanya harapan karo angan-angan? Dijawab kalau Ibnu Athaillah, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan dan cita-cita yang disertai dengan amalan, ikhtiar dan usaha. Itu namanya harapan. Kalau kamu punya cita-cita, punya keinginan, kamu lakukan dengan ikhtiar dan amalan serta usaha, itu namanya harapan. Wa illa, tetapi kalau kamu punya keinginan, orang gelem nyambut gawe, nggak gelem usaha, itu namanya angan-angan alias tamani. Lah orang hari ini kira-kira lebih banyak angan-angan apa harapan? Angan-angan. Coba kerja ra gelem, usaha ra gelem, dagang ra gelem, bisnis ra gelem, gaweane turu. Begitu tangi gawe status WA akan indah pada waktunya. Jepara ndang tangi yo, turumu miring, ilermu mambu, mimpimu elek tak kandhani, ndang ombenen obatmu. Lha wong kerja ra gelem kok pengen sugih saka ngendi nalare?
Itu namanya angan-angan. Dijak ngaji ora mangkat, adan ora gelem salat, gaweane maksiat, kok percaya diri masuk surga. Pertanyaane malaikat mau amplopi piro? Itu namanya tamani. Maka jadilah pemuda-pemudi yang roja, yang mempunyai harapan, yang disertai dengan amal dan perbuatan. Ingat, husnut tadbir nisful ma'isah, bagus perencanaan setengah dari kehidupan. Maka hidupmu perlu mau rencana kele. Ingat, wong urip ki intine mung telu kok, Le. Niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa kerennya anak kamus, ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka kalau ada orang sukses, jangan pernah kamu lihat kesuksesannya dia punya apa, tapi lihatlah prosesnya. Maka ingat, sukses itu melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Pemuda yang hebat itu banyak karya, bukan banyak gaya. Rungono, banyak karya bukan banyak gaya. Sekarang pertanyaannya, karyamu apa? Maka saya bilang, ketika saya ketemu dengan Erick Thohir, Mas Erick, Anda kaya, saya tidak blawur, saya tidak silau. Mas Erick tahu nggak kenapa, Gus? Kenapa keringet itu asin? Iya, keringet itu asin karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Keren. Kue duwe calon bojo, Le. Nduk, aja mak delok bojomu duwe apa, tapi lihat proposal hidupnya untuk kamu itu apa. Kalau dia naik motor-motornya orang tua, tinggalno. Aku biyen zaman kuliah KKN cah songo, lanange 5 wedoke 4, sing ra duwe motor mau ngaku. Akhirnya koncoku pasang-pasangan pacaran, sing ra payu mau ngaku mergo aku paling kere. Maka saya syukur matamu, syukur. Jancuk jane. Syukur. Ngopi dulu. Ya Allah, sangite. Guayane onere kopi Jepara Bruno sangit, bro, tak kandhani. Sing gawe jenenge sapa mau? Aridul Gopur. Jangan bangga, Dek, Mbak, kalau kamu diboncengkan motor sama pacar kamu, sementara itu pacar dari orang tuanya, mobil dari fasilitas orang tuanya. Saya dulu nggak punya apa-apa, akhirnya 4 orang ini saling pacaran, aku mau delongop. Tapi saya syukuri, kenapa? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Gagah. Maka dulu orang-orang yang menolak saya dan nggak mau dengan saya katakan, di belakang orang yang hebat akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Jatuhno, telat tak kandani. Kalau ini beda, di balik suami yang kuat ada istri yang hebat, dan di balik istri yang hebat ATM-nya 4. Kalau saya enggak, Pak. Sebilang istrinya 4, ngawur. Jangan. Istri saya itu hebat, kenapa? Saya bisa sukses karena istri saya itu ahli sholawat. Sehari istri saya itu minimal membaca 15.000 sholawat. Bayangkan, satu istri saja 15.000 sholawat, apalagi 4 istri. Enggak, saya tidak akan nambah. Gus Miftah menikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir sendiri. Saya kemarin kan diundang bintang tamu di Rumpi No Secret. Ditanya tentang pernikahan siri Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Saya bilang nggak ada yang salah dengan nikah siri. Kenapa para suami itu sering lagi nikah siri? Karena para suami itu meyakini bahwa nikah itu adalah ibadah, dan ibadah yang paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Wah, yes. Ajur. Kalau kamu pengen menikah lagi, caranya cuma 2, minta izin atau minta maaf.
Kalau minta izin itu di awal ngomong baik-baik, minta maaf konangan baru ngomong. Makanya para suami harus paham kalimat eling lan waspada. Eling marang mbok nom, waspada marang mbok tuwa. Ajur, kok tau bojomu piro ya? Cah wirenge bojone akeh iku piye lho. Kalau saya nggak mungkin satu di Jepara, satu di Kudus, satu di Pati. Nah, kalau saya tetap setia lah, karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena live kamera. Bojoku ndelok modar aku ta. Selo ben payu ora. Kancaku artis aku ora gelem kok. Ora gelem nolak matamu ora. Santet lho. Shallu ala Nabi Muhammad. Rencanakan hidupmu sebaik-baiknya. Kamu menikah umur berapa? Kamu harus bagaimana? Bagaimana cara kamu membahagiakan keluarga? Asik bro. Ingat ya, kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Kelemahan kita orang NU itu kadang-kadang apa? Perencanaannya ini kurang. Nggak apa-apa gawane beras sedang melaku tapi tidak pernah dikondisikan sebelumnya. Dan ini anak-anak muda Nahdlatul Ulama tidak boleh seperti itu. Kudu direncanake. Cie we ambok nome cie. Alah. Beb, kamu di mana? Oh, Kopolres. Apa? Oh, di WS apa? Oh, Polres. Wah, salahmu rasa salahku. Tanggung jawabmu rasa tanggung jawabku. Wong aku yo rong lunas kok. Pokoknya tanggung jawab panitia di luar tanggung jawabnya Gus Miftah. Yo sak mene mbane kan sing ngundang dudu aku, awakmu. Maka celuk polisi tersangkane awakmu. Aku paling mau saksi. Ora bro, rasa wedi santai wae. Engko tak omongane bojomu. Ini konco-konco untuk menjaga ketertiban, tolong jangan bikin IG story ya. Udah disimpan saja. Kamu nggak usah ngambil gambar-gambar yang hadir. Sudah ke panggung saja. Kamu baik, aku baik. Pokoknya dijaga bareng-bareng ya. Jangan sampai ini penyelenggara kena masalah hanya gara-gara kita posting-posting di media. Setuju? Semoga-moga aman, tidak ada yang terjangkit virus apapun. Amin Allahumma amin. Pon. Terus ke? Napa? HP hilang. Ya Allah, kamu harus ingat pacar itu seperti HP. Kalau nggak hilang ya diambil teman. Iya. Ya wes ya, selamatan di sini yo. Ini ada selawat kan di belakang ini. Udah nggak ada, wes minggat. Oh, rasa. Lah akustiknya mana? Bisa ora? Oh, siapa jenenge? Ki lho ki. Lho, iki jomblo iki. Tukang gitar kok jomblo. Kowe lan duwe bojo aja tukang gitar, mung dijiwiti tok kowe tak kandhani. Ayo naik panggung Mas Luki. Kita iringi dengan lagu La ilaha illallah. Malah koyo muter. Ayo lu. Wah. Cepat Mas, rayang ini. Ayo jero lagu apa? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Lagu lawas. Wes rusak kasete. Apa mendung tanpa udan? Mbaknya minta lemah teles. Aku ki mikir mendung tanpa udan ini bahasa lainnya apa? Ketemu aku. Apa? Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan. Kuwi apa bahasa lainnya? Ora dong. Mendung tanpa udan ki bahasa lainnya ngaceng tanpa kelon. Ini nggak apa-apa ya.
Rek, apa diwalik? Apa diwalik? Aku gitar kowe ngaji ning kene, modar aja. Apa iso apa? Hah? Apa? Sing ngatur ki aku dudu kowe. Kowe malah ngatur-ngatur aku. Lagu apa? Hah? Sawa wae saya. Apa le? Mundur alon-alon. Kuwi mundur alon lagune iki. Arepe kelon karo bojone ra gelem. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis muni urung. Lah awake dhewe ra mundur alon-alon cah, ngaji alon-alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa sapa ghafur. Permintaan panitia sampai jam 11. Sekarang sudah jam 11 kurang 2 menit. Oh ya, 15 menit lagi. Tertib ya. Tambah apa nih? Oh, tambah lagu. Apa lemah teles? Kebarudan kok. Insyaallah, kita ngajirin kira 15 menit. Biar semuanya baik-baik saja. Maka hari ini kamu yang merasa hidupnya pas-pasan, percayalah, kamu bisa jadi mendapatkan ridho Tuhan. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yakin oleh, iki ilmuku kan biyen, kajaman aku disio-sio wong. Aku ikhlas. Ingat ya, ikhlas itu seperti keset. Apa kuwi tidak tetep welcome. Hera, ikhlas kuwi kaya keset, tidak tetap welcome. Wah, aku bahasa Inggris lumayan nih. Saya besok tanggal 20 Desember diundang sama komunitas Katolik di Amerika. Oh, melu, ya tumpak ke bagasi pak gue. Ingat, kamu harus yakin dengan masa depanmu. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, saya ulangi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Saya ingin ini, kowe ndelok perumahan kayak mau mungkin maulid Nabi, disolawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula sakniki namung ndelok perumahan nika ya Allah. Kula sesuk mboten namung gadah tapi duwe sak perumahan. Itu namanya apa? Doa afirmasi. Kue ngedol yang ngono, alah iki mesti payu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe, gak ada yang tahu. Oh, awi banget awi. Masa depan itu seperti sekumpulan tempe, kapan? Gak ada yang tahu. Maka kalau hari ini kamu merasa hidupmu pas-pasan, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang unik. Kenapa? Dia mampu bertahan hidup organ tunggal. Loh, penyanyi dangdut itu unik, bisa bertahan hidup dengan organ tunggal. Mampu. Maka yang pertama, kita harus mendapatkan kebaikan di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau kemudian kita ditakdir menjadi orang yang tidak mampu, orang kaya harus zuhud, sementara orang miskin harus wiro. Wiro itu apa? Bisa menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ingat, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan. Gimana badan? Kowe iki meneng le, isi rekeningmu ra ono sing ngerti. Kowe iki ketok kiri mergo kakean sambat, maka sambat itu tanda Anda tidak kuat. Kowe lara ngomong ora ana sing ngerti rekeningmu isine piro.
Aku ki ngerti awakmu saiki mlebu ATM isine mau minta maaf saldo Anda tidak mencukupi. Telepon gitu, maaf pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Mlebu kamar, maaf aku lagi main motor. Iki sapa jenenge iki? Ahmad. Wah, apik men jenengmu. Rupane pas-pasan, Mat. Ahmad. Kemudian yang kedua apa? Wa fil akhirati hasanah. Urusane wa fil akhirati hasanah sakniki niku almarhum Bapak Sanaji dan Bapak Sofri Junaidi. Bisa bapakmu? Oh, bapakmu. Oh, Bapak Sofi. Oh, karyawan. Sanaji. Bapakmu. Ahmad mati ini kapan? Santai Mat. Umurmu piro Mat? 19. Rupa kayak gini 19 gitu. Raimu boros men Mat. Jadi mbokmu ngidame nguntal kalender iki Mat. Lah kok yang ini 19 gitu. Mutu banget kamu itu, muka tua. Kowe piro, Bro? Likuran ki piro? 24 jenengmu sapa mau? Agus Rayanto. Agus, kayane Agus Riyanto Rayanto cangkemmu. Agus 24, Ahmad 19. Ada? Mati kuwi serate ra kudu tuwa. Mati kuwi serate ra kudu lara. Mila senajan to Agus luwih tuwa tinimbang Ahmad luwih enom tinimbang Agus, bisa jadi sing modar Ahmad dhisik. Napa? Mboten kok pikirin grantes. Ahmad niki fitness, bodine fit, atine ngenes. Saniki nyuwun sewu, wa fil akhirati hasanah niki. Lah kewajibane awakmu sing jek urip piye carane ndadekake bapakmu, keluargamu sing di akhiratnya hasanah. Carane kepiye? Ya ayo didongake. Ngeten nggih. Niki teori yang pernah saya sampaikan di podcast saya bareng Deddy Corbuzier. Jadi ngeten, wong arep mati niku lucu Pak. Lucunya teng pundi? Banyak orang tua mau mati, itu yang dipikir bukan masa depannya di akhirat, justru anak yang mau ditinggalkan. Saya punya anak 4, saya harus punya rumah 4, punya mobil 4, punya perusahaan 4, anak-anakku harus dapat warisan semuanya. Niki keliru pola pikirnya. Seharusnya anaknya mikir bapak sing meh mati, orang kok bapak sing meh mati mikir anak-anaknya. Maka kemudian kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hati-hati. Banyak orang tua meninggalkan harta, tapi orang tua tidak pernah meninggalkan kepada anaknya bagaimana ngurusi harta. Dan hendaknya kamu merasa khawatir, kata Allah dalam Al-Quran. Apa? Ketika meninggalkan keturunan yang lemah. Yang dimaksud lemah tidak hanya lemah agamanya, tidak hanya lemah ekonominya, tapi juga lemah ilmu dan manajemennya. Pak, Bu, nyuwun sewu. Kalau Anda kaya, Anda mati meninggalkan harta kepada anak cucunya, tetapi tidak disertai dengan ilmu bagaimana ngurusi harta, sama halnya Anda menjadikan harta itu merupakan cikal bakal api neraka. Jajal bayangno, awakmu sugih, anakmu kowe mati, anakmu mati tinggali bondo. Ternyata apa? Karena gak ada ilmu agama, hartanya untuk maksiat, hartanya untuk narkoba, hartanya untuk kriminalitas dan lain sebagainya. Niku bakal jadi urup-urup geni neraka jenengan sing mati tak kandhani. Maka nyuwun sewu. Saya diskusi sama Dedi, Dad, aku tanya, apa bro? Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Betul? Betul. Saya tanya, ini dalilnya anak apa dalilnya ibu? Hampir semuanya jawab, jawabannya seperti kalian jawab. Apa? Pasti mengatakan ini dalilnya anak. Coba Anda lihat dari dua sisi kacamata. Surga terletak di bawah kaki ibu, itu bisa dilihat sebagai dalilnya anak, bisa dilihat sebagai dalilnya ibu. Kalau dalilnya anak, nyuwun sewu, surgane anak tergantung hormati marang ibu. Anakku takon, Pak, Abah, kenapa Dek? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak.
Aku jawab pantesan tadi ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa Dek? Takut surganya rusak. Oh cangkemmu. Tapi harus Anda lihat juga, surga terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya ibu-ibu ini tak kandani, ibu-ibu tak kandani. Artinya apa? Surganya seorang anak tergantung kelakuan seorang ibu. Bisa nggak dia bisa mensurgakan anak-anaknya? Karena kenyataannya hari ini banyak orang tua, wabil khusus ibu, tidak mensurgakan anak-anaknya. Anak baru umur 5 bulan sudah diganti dengan susu kaleng, tidak lagi menggunakan ASI, padahal ASI itu merupakan haknya anak, kewajiban ibu. Piye-piye tak kandani, susu ASI kuwi luwih apik daripada susu sapi. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Menyusui anak dengan menggunakan ASI itu 2 tahun. Coba sekarang 5 bulan sudah diganti dengan susu kaleng, susu sapi. Milo begitu gede kaya Ahmad krungu adzan subuh as-shalatu khairum minan naum, jawabane emoh. Mergo anake sapi. Milo Ahmad haram nikah dengan anak sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Tak kandani ya Bu, ibu calon-calon ibu tak kandani. Piye-piye nduk, ASI kuwi luwih apik tinimbang susu sapi. ASI kuwi praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Neng pasar iso, neng sawah iso, pengajian yo iso. ASI itu ekonomis, maksudnya apa? Kemasannya nggak gampang pecah. Dan ASI itu demokratis. Karena apa? Iso dinggo bapaknya, iso dinggo anaknya, fleksibel. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh Ahmad dan Agus. Dilindungi. Makalah sapi kayak Gus, kuwi ra ono sing nganggo BH. Makanya susune gapi gampang dicekeli karo wong, soalnya nggak ada sapi yang menggunakan badan hukum. Kan ra ono sapi behanan. Kalau konteksnya hadis seorang ibu, kandhanono bojomu, surgane anakmu tergantung kelakuane mbok nih. Hati-hati, kuwi tanggung jawabnya wong lanang ngandani sing wedok. Maka wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Dan prinsip seorang imam adalah bahwa laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Itu artinya apa? Bagi seorang laki-laki sebagai imam, semakin banyak makmum semakin baik. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Imam yang paling baik diikuti oleh banyak makmum. Nambah amplope. Hati-hati. Maka ilmu itu wajib. Jangan hanya memberikan harta, yang harta itu tidak sertai dengan ilmu, maka tidak ada manfaatnya bagi yang mati. Tapi malam hari ini Anda datang, anaknya ngerti bapaknya sing wis mati, ndongake Fatihah nggih bapakmu ditompoli. Karena apa? Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Kamu memberikan hadiah doa dan istighfar kepada bapakmu lebih disukai daripada bapakmu mau kirim perumahan yang kuburan nih. Pak tak kayak perumahan matamu le aku ora butuh. Tenan. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang membacanya. Mau kirim ke bapakmu, tekan bapakmu. Saya ditanya, Gus Miftah yakin nggak kalau doa orang hidup diterima sama yang mati? Saya yakin. Buktinya apa? Tadi kita semuanya membaca Fatihah untuk almarhum. Balik apa ora? Orang balik berarti ditampa. Orang percaya Ahmad Modaro tak ada. Aku seneng modar remat, wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Lagi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat. Sesungguhnya ibuku telah mati. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala na'am. Iya, ada manfaatnya. Maka saya bilang, kamu hari ini mendoakan bapak ibumu, apa yang kamu keluarkan, kamu niatkan untuk sedekah bapak ibumu, ditompoli tak kandani. Sekali lagi,
oleh duwe donya tapi jangan sampai cinta dengan dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat kundur, sugeng kundur.